Yo, what's up guys, welcome back again di channel Usmoto Vlog. Dan di pagi yang cerah ini saya lagi riding santai bersama Mas Bagus dan Mas Gilar di daerah Kebumen, di daerah Paduk Sempor. Gimana? Hati aman lur? Mudah-mudahan yang lagi patah hati segera disembuhkan dari patah hatinya, dan yang lagi jatuh cinta dimudahkan jalannya untuk meraih cintanya. Mantap ya guys, yoi. Dan di sepanjang perjalanan kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah tentunya. Bisa dilihat sendiri teman-teman, di kanan kiri itu banyak perbukitan dan juga masih banyak pohon-pohon yang hijau ya. Ini adalah suasana yang sangat saya rindukan selama ini. Jadi ini adalah cara saya untuk refreshing ya kan, untuk menghealing kembali mood gitu. Biasanya saya riding ke tempat-tempat yang pemandangannya tuh indah kayak gini. Masih banyak tempat-tempat lain yang memiliki pesona alam yang sangat luar biasa tentunya. Dan buat teman-teman yang suka dengan perjalanan-perjalanan seperti ini, jangan lupa subscribe channel Usmoto Vlog supaya nggak ketinggalan tentang video-video baru dari saya tentunya. Oke, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, dan biar nggak bete, kita bakalan bahas juga sedikit tentang motor Kawasaki 250R yang saya gunakan ini. Jadi motor yang sedang saya kendarai ini adalah salah satu motor kesayangan saya, yaitu Kawasaki Ninja 250R. Jadi perlu teman-teman ketahui, motor ini merupakan Ninja 250 keluaran yang pertama di Indonesia. Dan salah satu ciri khas dari motor ini adalah untuk penyuplaian bahan bakarnya itu masih menggunakan sistem karburator ya guys. Dan itu salah satu menjadi kelebihan yang saya suka dari motor ini. Karena dari pengalaman saya menggunakan motor Ninja 250R ini adalah untuk akselerasinya itu lebih jambak ya. Cuma itu sekali lagi adalah opini pribadi saya. Jadi kalau teman-teman nggak setuju atau punya opini yang lain, pendapat yang lain juga nggak masalah. Jadi tidak perlu diambil hati ya guys. Itu sekedar pendapat saya pribadi aja. Untuk konsumsi bahan bakar juga mungkin agak sedikit lebih boros kalau dibandingkan dengan Ninja 250 Fi, tapi itu nggak signifikan lah. Yang namanya kapasitas cc mesin sama-sama 250 ya pastinya boros gitu kan. Terus kita ngomongin kelebihan dari motor ini lagi ya. Untuk dari segi tampilan, motor ini menurut saya itu tidak lekang di makan zaman gitu. Jadi gimana ya, jadi motor ini tetap ganteng walaupun bukan pada zamannya lagi gitu. Ini yang merupakan motor yang dari segi bodinya itu paling saya suka. Emang dari sebelum saya punya motor ini itu memang semacam kayak motor impian saya gitu lah. Jadi dari bodinya itu simple, cuma dia juga agak ada tarikan-tarikan yang membuat kesan motor ini tuh sporty gitu ya. Ya itu adalah salah satu kelebihannya menurut saya. Terus untuk dari segi top speed juga motor ini menurut saya sudah mumpuni untuk melahap jalan-jalan di Indonesia ya. Dengan top speed itu saya paling kenceng pakai motor ini itu sekitar 150 km per jam, dan itu pun masih bisa lebih ya. Cuma saya sendiri udah agak nggak berani untuk lebih kencang lagi. Jadi saya pernah pakai motor ini sekitar
kurang lebih 150 km per jam. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Kawasaki Ninja 250R mungkin bisa sharing komen di bawah berapa top speed motor teman-teman ya. Ya mungkin motor ini bukan motor yang terkencang di kelasnya, sekali lagi karena motor ini kan memang bukan motor balap gitu loh, peruntukannya memang untuk dipakai harian kayak gitu. Jadi untuk kecepatan 150 km per jam menurut saya itu udah lebih dari cukup ya guys, karena kalau lebih kencang lagi itu mungkin bakal membahayakan pengendaranya kayak gitu. Terus kelebihan yang lain itu untuk mesinnya sendiri. Untuk mesin dari motor ini tuh benar-benar bandel banget. Saya bisa bilang ini motor yang paling bandel yang pernah saya punya. Kenapa saya bilang begitu? Ini motor itu nggak pernah yang namanya aneh-aneh gitu, rewel yang gimana gitu, yang minta ganti, apalagi sampai ganti spare part daleman kayak gitu, yang aneh-aneh kayak gitu, nggak pernah sama sekali. Cuma ya memang itu mungkin tergantung dari kita sendiri untuk perawatan motor itu ya. Jadi kalau untuk saya sendiri itu memang untuk servis motornya itu sangat rutin gitu loh. Jadi paling lama itu 2 bulan sekali lah. Dan motor ini saya gunakan memang untuk daily use ya. Jadi benar-benar saya pakai buat harian. Makanya kadang juga 1 bulan sekali sudah saya ganti oli kayak gitu. Pokoknya gimana cara kita ngerawat motor kita deh. Cuma memang benar ini kalau untuk dari segi mesin mungkin motor yang paling bandel yang pernah saya miliki. Kalau kenapa motor ini nggak dimodif itu karena motor ini masih sering saya pakai buat touring jarak jauh ya. Jadi untuk menunjang kenyamanan, jadi belum saya modif untuk sampai saat ini kayak gitu. Terus bicara kelebihan, nggak afdol kalau kita nggak ngomongin kekurangan dari motor ini ya guys. Untuk kekurangan dari motor ini sendiri yang saya alami adalah yang paling riskan itu adalah di bagian kaliper rem belakang ya. Itu jadi kalau dipakai sering untuk ngerem gitu, maksudnya kayak kita misalkan lagi di daerah pegunungan, khususnya ini pengalaman saya. Ketika kita lagi di daerah pegunungan terus banyak tikungan dan menuntut kita untuk sering mengerem, itu bagian kalipernya itu bakalan cepet panas. Dan kalau udah panas tuh dia bakalan masuk angin gitu, jadi bakalan ngelos gitu ya guys. Ya buat teman-teman yang suka touring pasti paham lah. Nah itu salah satu yang saya alamin gitu. Dan itu juga dulu pernah saya ganti sekali kalipernya pakai kaliper standar juga. Itu sama aja. Kalau misalkan di tempat-tempat yang ekstrim itu remnya bakalan sering ngelos gitu. Atau kalau di istilah tempat saya itu kayak masuk angin kalipernya kayak gitu. Itu sih yang paling riskan. Terus untuk kekurangan yang lain mungkin untuk instrumen di bagian speedometernya itu masih jadul banget ya. Jadi masih sistemnya masih analog, pakai jarum-jarum kayak gitu. Belum model digital kayak motor-motor zaman sekarang. Terus apalagi untuk ini, paling untuk biaya servisnya itu relatif lebih mahal karena dia kan masih menggunakan karburator. Jadi untuk servisnya itu biasanya membutuhkan budget lebih mahal daripada motor injeksi kayak gitu. Terus dari segi perawatan juga ini mungkin sedikit perlu perawatan khusus ya, karena dia masih menggunakan karburator, jadi harus dibuka karburatornya, harus dibersihin dalam jangka waktu berkala kayak gitu sih. Kalau untuk selebihnya motor ini oke sih menurut saya. Jadi nggak terlalu banyak kekurangan menurut saya, walaupun ya pasti adalah yang namanya kekurangan seperti yang tadi saya sebutkan. Terus juga intinya itu doang sih.
Jadi kalau buat teman-teman yang mau sharing tentang motor Kawasaki Ninja 250R ini bisa komen di bawah ya guys. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa bahagia tentunya. Thanks for watching and see you.